أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا في شهر شوال المجيد المفضل بتحف النعم والفوائد، والذي أكرمنا بتوحيده وجعلنا من خير عبيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالرحمة والنعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, untayan puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Di pagi hari ini, Allah masih memberikan nafas kepada kita semuanya. Setiap hembusan nafas itu adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga patutlah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya, umumnya bagi kita sekalian selaku hamba Allah umat Rasulullah, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian kita selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan selalu berusaha semaksimal mungkin pula menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini seluruh umat Islam bergembira dengan datangnya Fajar Syawal, di mana mereka senantiasa mencurahkan kebahagiaan-kebahagiaan masing-masing. Namun ada dua golongan orang kurang lebihnya yang mendapatkan satu kebahagiaan. Yang pertama adalah mereka berbahagia dikarenakan tujuannya berpuasa di bulan Ramadan telah terlaksana, yaitu Idul Fitri. Yang kedua adalah mereka telah berhasil memasuki madrasah Ramadan sehingga menapaki bulan-bulan yang akan datang dengan penuh ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah Idul Fitri menjadi tujuan, yang kedua adalah Idul Fitri menjadi alas untuk mencapai satu tujuan. Kemanakah kita dari golongan ini? Tentunya jadikan Idul Fitri menjadi alas fondasi untuk mencapai satu tujuan kita kepada Allah, la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita diberikan satu umur yang panjang, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarungi daripada madrasah Ramadan, mengarungi kehidupan di dunia ini, maka kita harus senantiasa introspeksi diri. Yang
introspeksi diri kita ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah introspeksi kita ketika berhubungan dengan manusia. Hadirin, Ramadan dijadikan Allah sebagai madrasah, sebagai riyadhiyah, sebagai satu tatanan untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan begitu gegap gempitanya kita, begitu semangatnya kita beribadah kepada Allah. Namun kita melihat bahwa banyak sekali umat Islam yang mengendur daripada ibadahnya di akhir-akhir babak daripada Ramadan. Inilah penyaringan seleksi daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba-hamba Allah yang istiqomah beribadah kepada Allah. Hakikatnya kita senantiasa bisa bertuju kepada Allah. Hakikatnya kita walaupun yang ahli maksiat, kita senantiasa ingin sekali dekat dengan Allah. Karena Allah telah memberikan kepada kita satu pertanyaan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu wahai, ketika kita berada di alam arwah kita mengatakan bala syahidna, iya kami menyaksikannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu banyaknya godaan syaitan, bahkan terkadang manusia sudah menjadi syaitan untuk menggoda kita, sehingga banyak di kalangan kita beribadah kurang istiqomah di bulan Ramadan. Jangan sampai ketidak istiqomahan kita di bulan Ramadan ketika itu bisa tersalurkan di bulan-bulan yang akan datang. Ketika kita tidak istiqomah, maka fafirhu ilallah, bergegaslah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lihat ibadah tarawih kita. Apakah memang ibadah tarawih kita telah maksimal di hadapan Allah? Seandainya belum maksimal, maka introspeksi dirilah. Jangan sampai salat sunnah yang lain ternyata kita belum maksimal di hadapan Allah. Jangan kita menganggap bahwa salat sunnah itu amalan yang sepele. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika seseorang menyepelekan sesuatu yang sunnah, maka siap-siap Rasulullah SAW nanti akan menyepelekan orang tersebut. Seandainya kita tidak mau melaksanakan sunnah, jangan mengatakan itu adalah sunnah. Akan tetapi insya Allah kita bisa mengihya'kan sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencari hambanya yang senantiasa berikhtiar untuk beribadah. Ketika hambanya tidak mampu membaca Al-Quran, hambanya tidak bisa lancar membaca Al-Quran, maka janganlah hamba tersebut senantiasa mengendur semangatnya. Berapa banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran, mengendur semangatnya, malu dikarenakan belum bisa membaca Al-Quran, akhirnya sampai tuanya bahkan meninggal dunia tidak bisa membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Bacalah Al-Quran yang menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Oleh karenanya di antara beribadah kepada Allah, perbanyak membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran, kita tingkatkan di bulan Syawal yang berarti peningkatan, kita tingkatkan bacaan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Ibadah sunnah telah kita lakukan. Seandainya memang di bulan Ramadan ternyata banyak sekali ibadah sunnah tidak kita lakukan, maka di bulan yang sekarang ini, bulan Syawal, tingkatkan daripada sholat sunnah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan introspeksi diri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di bulan Ramadan kita begitu royalnya memberikan infak, sedekah dan amal-amal yang lain kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai di bulan yang lain ternyata semangat kita untuk berinfak, bersedekah itu kendur. Masjid kita sedang dibangun, maka fastabiqul khairat, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Dikarenakan uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, kedudukan, pangkat, rumah yang kita miliki akan kita tinggalkan, dan kita akan berhadapan dengan Allah dengan sebuah
kain kafan yang mana akan menjadi lesu dan badan kita akan dicerai-berai oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Harta kita akan senantiasa fana di hadapan Allah. Ketika harta kita disedekahkan, kemudian dijadikan yang namanya wakaf untuk satu masjid, maka harta kita akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum Ramadan. Jangan sampai sedekah kita, infak kita, amal jariah kita senantiasa mengendur. Kenapa? Introspeksi diri. Jangan sampai kita seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ingin sekali Allah menyapa kita. Kita ingin sekali Allah dekat dengan kita. Akan tetapi berapa banyak di antara kita mendekat kepada Allah hanya ada maunya saja. Ketika permasalahan banyak, maka kita baru mendekat kepada Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak, maka semangat kita mendekat kepada Allah sedikit sekali, bahkan terkadang kita lupakan. Inilah yang disebut dengan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, kemudian anak kalian adalah fitnah, satu cobaan untuk kita semuanya. Kita yang diberikan harta berlebih di hadapan Allah, maka tunaikan kewajiban kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa demikian? Dikarenakan fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Seandainya Allah, kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan dekat dengan kita semuanya. Fi ayyi waqtin, dimanapun kita berada, dimanapun waktu kita berada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, dekatlah kepada Allah dimanapun posisi kita, dimanapun masalah kita. Mendekat kepada Allah, Allah akan dekat dengan kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya introspeksi diri kita kepada Allah intinya adalah apakah memang ibadah kita ini sudah benar-benar benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, telah diterima Allah, atau memang kadang-kadang ibadah kita mengendur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan hidup yang diberikan Allah ternyata kita buang sia-sia. Ketika ada amalan yang belum kita laksanakan, baca Quran belum kita lakukan dikarenakan kita tidak bisa baca Al-Quran. Ingatlah satu fondasi dalam ibadah kita. Allah pertama kali melihat semangat seseorang hamba dalam beribadah, bukan melihat bagaimana hambanya beribadah. Ketika kita semangat, maka pertama kali dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya yang kedua adalah introspeksi diri kita kepada manusia-manusia, hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama adalah introspeksi diri kita. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat ini mengindikasikan bahwa kita disyaratkan dan diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah kecuali Allah, dan patuhlah kepada orang tua kita. Fala taqul lahumā uffin, jangan kita mengatakan kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berapa banyak kita diuji ketika orang tua kita masih hidup, umur bisa 80 tahun, 90 tahun. Ketika mereka telah dikurangkan fisiknya, ketika mereka dilemahkan oleh Allah dikarenakan faktor umurnya. Berapa banyak di antara kita ternyata memasukkan orang tua kita yang tua renta ke panti sosial, panti jompo, dengan alasan biar mereka ada temannya, biar orang tua kita ada temannya. Tahukah kita bahwa surga itu ada di rumah kita ketika orang tua kita yang tua renta ada di sisi kita semuanya. Oleh karenanya
ketika orang tua kita telah tiada. Mungkin di saat Ramadan yang lalu, di 1443 Hijriah yang lalu, orang tua kita masih ada di sekeliling kita. Namun sekarang mereka telah tiada. Bagaimana menyesalnya kita ketika mereka telah tiada? Kurang berbaktinya kita kepada mereka semuanya. Jangan sekali kita mengatakan kepada mereka, fala tanharhuma, jangan membentak mereka. Mereka adalah orang tua kita yang menghidupi kita, yang menyayang kita penuh dengan kasih sayang. Disitulah bakti kita kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan bencinya Allah, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Di momen Idul Fitri ini, sempatkan waktu itu untuk kita sowan kepada orang tua kita. Mungkin banyak di antara kita kurang untuk mahabbah kepada beliau. Mungkin banyak sekali waktu kita yang tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Terkadang kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Terkadang kita sibuk dengan urusan pekerjaan kita masing-masing. Padahal ibu kita yang masih ada, ayah kita yang masih ada, rindu sosok kita semuanya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan sampai ketika kita ini tidak diberikan ridho kepada orang tua kita, ternyata kita menyesal di hadapan Allah. Ingatkah Alqamah pernah satu kisah, beliau tidak bisa meninggal dikarenakan ibunya tidak ridho kepada Alqamah. Kenapa ibunya tidak ridho? Dikarenakan Alqamah lebih mementingkan istrinya. Ketika Alqamah dekat dengan istrinya, Alqamah lupa dengan ibunya yang tua renta. Ketika itu sahabat Rasulullah SAW mengadu kepada Rasul, ya Rasul, tolong Alqamah, dikarenakan Alqamah sedang nazak ya Rasul. Alqamah antara hidup dan mati, jantung berdetak akan tetapi tidak mati-mati ya Rasul. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, apakah Alqamah punya ibu? Punya ya Rasul. Silakan mengadu kepada ibu Alqamah. Ternyata dahsyatnya suara mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya tidak ridha kepada Alqamah. Kenapa demikian? Dikarenakan Alqamah lebih mementingkan istrinya ketimbang saya. Masya Allah. Rasulullah begitu tegas ketika mendengar ibunya berkata demikian. Wahai ibu, seandainya engkau tidak ridhai Alqamah, biar saya bakar Alqamah. Mending Alqamah terbakar api dunia ketimbang Alqamah terbakar api akhirat. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Hati seorang ibu tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah tegal ketika anaknya harus dibakar hidup-hidup. Ibu Alqamah senantiasa meridhai Alqamah. Akhirnya Alqamah mati dengan mudah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah orang tua kita yang telah mengandung kita 9 bulan lamanya, yang mana dengan air susu beliau kita masih hidup sampai sekarang ini. Oleh karenanya, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita, introspeksi kita kepada orang tua kita. Apakah kita telah totalitas berbakti kepada orang tua kita? Seandainya belum, masih ada umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ibadah yang singkat ini, introspeksi kita kepada Allah diantaranya adalah semangati ibadah di bulan-bulan yang akan datang. Kemudian ketika kita kurang menyentuh orang tua kita, maka sentuhlah mereka, minta ridho kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah pun ridho kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bisa berintrospeksi diri dalam ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan melalui ridho kedua orang tua kita Allah pun ridho kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani
ونفعني وإياكم بما فيه والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wallahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin وأدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بصاحب الخلق العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا في نفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang luas ini ya Allah, seraya bertakbir kehadirat-Mu ya Allah, sujud di hadapan-Mu ya Allah. Betapa kami bersyukur atas limpahan nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami ya Allah. Engkau telah berikan kesempatan kepada kami menghirup udara segar di pagi hari ini ya Allah, menikmati suasana Syawal ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu, hamba yang senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah solat kami ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah zakat kami, terimalah infak sedekah kami, terimalah haji kami ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami baik yang fardu maupun yang sunnah ya Allah. Maafkan kekurangan kami, maafkan kelalaian kami ketika kami lupa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu, hamba yang istiqamah dalam beribadah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rizki yang halal, yang senantiasa bisa menggapai ridha-Mu ya Allah. Rizki yang bisa menjadikan kami dekat dengan-Mu ya Allah. Jangan jadikan rizki kami sesuatu yang bisa menjauhi dari-Mu ya Allah. Dikarenakan Engkaulah yang akan dekat denganku ya Allah, dengan kami semua ya Allah, dan Engkaulah harapan kami semua ya Allah. Dan berikanlah ampunan kepada kami ya Allah. Ampunilah dosa juga orang yang telah melahirkan kami 9 bulan lamanya ya Allah, yang telah menyusui kami ya Allah, yang tidurnya tidak pernah lelap karena tangisan kami di malam hari ya Allah, yang darahnya bercucuran deras dikarenakan ketika melahirkan kami ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah, sosok beliau yang senantiasa mengasihi kami Allah di saat kami masih kecil. Seandainya ibu kami masih ada, berikanlah kesehatan kepadanya, berikanlah keistiqomahan beribadah untuknya ya Allah. Jadikan beliau hamba-Mu, hamba yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, seandainya ibu kami telah tiada di dunia ini ya Allah, Engkau telah panggil ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah.
terimalah amal ibadahnya ya Allah, jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa juga orang yang telah mewariskan kepada kami tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mengajarkan filosofi hidup untuk kami ya Allah, yang pagi siang malamnya bekerja untuk kami ya Allah, yang selalu memikirkan ekonomi keluarga ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Seandainya ayah kami masih ada, berikanlah juga kesehatan kepadanya agar beliau bisa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Seandainya beliau telah tiada juga, ampuni juga dosa-dosanya ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Pada hari ini kami bisa menghirup udara segar, tidak tahu apakah besok, lusa, atau yang akan datang kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, seandainya Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik di hadapanmu ya Allah, mati yang baik di hadapan saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat, sehingga mereka bisa bersaksi kepada kami, isyhadu ala hadal mayit min ahlil khair, sehingga mereka bisa bersaksi bahwa kami adalah orang terbaik, orang-orang yang baik di dunia ini ya Allah. Seandainya Engkau matikan kami, levelkan kami sebagai mati yang husnul khatimah, dan jadikan dzurriyyah kami, keturunan kami, keturunan yang bisa membawa manfaat dikala kami telah tiada di dunia ini ya Allah. Jadikan keturunan kami keturunan yang senantiasa memanjatkan doa untuk kami di saat kami tidak bisa berdoa di dunia ini lagi ya Allah. Keturunan yang bisa menginfakkan sedekahnya untuk kami ya Allah. Keturunan yang senantiasa menjalankan ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang kembali kepada Allah dalam kondisi fitrah kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.